Haleluya! 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 Kami, Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan mengobarkan tekad dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Roma. Saya mengajak kita membuka di dalam Roma. Roma pasal yang ke-8, kita baca dulu ayat 18 sampai 19, lalu kita loncat dalam ayat yang ke-28 yang sangat terkenal itu. Roma pasal 8 ayat 18 berbunyi begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 28 yang sangat terkenal saya ingin kita baca bersama-sama. Ayat 28 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ibu bapak saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan seluruh kitab Roma, khususnya dalam pasal 8 ini, kita melihat kasih karunia Allah yang luar biasa, di mana bukan saja kita dipanggil, dikeluarkan dari kegelapan, dari kehinaan, dari kungkungan dosa, di mana kita diluputkan dari kebinasaan yang menanti bagi setiap orang yang hidup di luar kasih karunia Allah. Dan oleh anugerah Tuhan, kita baca di sini bahwa ayat 1 dia berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan bahwa kasih karunia Allah ini luar biasa bagi semua orang yang mau percaya dan menerima Yesus. Mengapa? Sebab kasih Allah dinyatakan kepada kita melalui wujud Yesus yang berlembaga dalam tubuh manusia untuk mengadakan satu misi pengelepasan dan penebusan bagi semua orang yang berdosa di atas muka bumi ini. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus dalam wujud manusia, kalau saudara baca dalam Filipi pasal 2 mulai dari ayatnya yang kelima yang sangat terkenal, coba kita baca Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Dikatakan bahwa kehadiran Yesus di atas muka bumi ini telah memberikan hidupnya dengan pengorbanan yang luar biasa. Saudara perhatikan di dalam ayat 5 pasal 2 Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia yang kalau kita baca di sini, dia sebetulnya adalah Allah sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Allah kita adalah Allah yang ada di dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa Yesus adalah Allah.
Dia firman, dia adalah Allah, dia bersama dengan Allah, dan kalau tidak ada Yesus, tidak ada yang terjadi di alam semesta. Tidak ada makhluk yang hidup, termasuk kita manusia tidak ada. Tetapi Allah yang mempunyai konsep luar biasa, yang didasarkan kepada cintanya, kasihnya. Seperti saya berulang-ulang katakan dalam pemberitaan firman, Allah adalah Allah yang kasih adanya. Dan waktu Allah menciptakan alam semesta, dasar alasan Allah menciptakan alam semesta adalah karena cinta, karena kasih. Oleh karena itu saudara, saya mau katakan bahwa dunia ini sebetulnya pada dasarnya adalah dilumuri dengan cinta dan kasih dari Allah. Namun manusia yang memiliki atau diberikan karunia, kelebihan untuk memilih, untuk berpikir, untuk menganalisa, lalu kemudian mengambil satu keputusan, telah mengambil langkah yang salah. Dan itu adalah hal yang sangat menyusahkan hati Allah, sangat menyedihkan hati Allah. Sebab makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, justru telah mengambil satu langkah dan keputusan, sikap yang salah, dengan mendengarkan ajakan, rayuan dari iblis, dan akhirnya melanggar firman Allah. Dan mulai saat itu disebutlah manusia berdosa, karena dosa artinya pelanggaran atau perlawanan terhadap kebenaran firman Tuhan. Sejak saat itu manusia semua sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi haleluya, kita melihat anugerah dari Tuhan. Walaupun dunia ini sudah rusak, termasuk manusianya sudah rusak, bahkan sudah masuk dalam kategori terhukum, masuk dalam kebinasaan yang kekal, kasihnya, cintanya dari Allah melalui Yesus Kristus tidak dapat terukur. Sehingga Rasul Paulus yang tadinya orang berdosa, dia berkata dalam Efesus, kasih Allah itu begitu tinggi, begitu luas, begitu dalam, begitu lebar, tidak terukur. Siapa yang bisa mengukur tingginya langit? Tahun 2004 satelit Hubble dia lontarkan untuk mengukur batas yang dia telah capai. Ternyata 19 miliar tahun cahaya. Satu tahun cahaya itu berapa miliar kilometer. Dengan kata lain, kalau kita kalikan itu baru yang dijangkau oleh Hubble, luasnya alam semesta yang dia coba jangkau. Waktu sampai ke sana lagi ternyata lontarkan lagi, ukuran tetap sama, tidak dapat diukur. Dan saya mau katakan kepada saudara, cinta dari Allah melalui Yesus Kristus tidak dapat diukur oleh apapun. Dia hanya dapat diukur melalui, kita lihat di atas kayu salib, Yesus menjadi korban mati untuk orang yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Dan kita semua menjadi manusia yang baru, yang oleh firman Allah dalam Roma pasal yang ke-8 dia berkata, engkau sudah masuk dalam satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi menjadi manusia yang terkutuk, tidak lagi menjadi manusia yang terhukum. Saat engkau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita lihat ini, apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini? Tadi pagi saya berbicara memang tentang 3 hal di Ketapang. Yaitu bahwa gereja yang memiliki iman yang berkemenangan adalah gereja yang rela diproses, siap diproses. Gereja yang mau mempunyai sikap komitmen, punya ketetapan. Dan yang ketiga, gereja yang mau melayani Tuhan. Dan yang keempat, gereja yang tidak mau berhenti sebelum selesai tugas hidupnya di atas muka bumi dalam panggilan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kasih Allah, dalam perjanjian lama, seorang yang sangat terkenal yaitu Daud. Dari kecil dia sudah cinta kepada Tuhan. Tapi satu saat dia harus terperosok dalam dosa. Tetapi kemudian dia sadar, dia bertobat. Lalu apa yang dia katakan? Dia memandang hanya kepada Yesus.
Dan dari Mazmur, kalau saudara perhatikan saudara-saudara, dia berkata demikian. Coba kita buka dalam Mazmur 51 yang sangat terkenal itu. Mazmur. Saudara perhatikan Mazmur 51, seorang yang sangat berkenan kepada Tuhan, sangat dikenal oleh Tuhan. Tapi kemudian akhirnya dia harus terperosok dalam dosa. Tapi apa yang dia alami waktu Allah mengampuni dosanya, lalu saudara perhatikan dia berkata begini. Ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dari ayat 3 ini kita lihat Daud melihat bahwa dosa tetap dosa. Dosa tetap terhukum. Dosa tetap menjadi pelawan atau menjadi musuh dari Allah. Tetapi dia melihat kasih Allah yang tidak dapat terukur. Kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang dapat dijangkau dengan cara bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya mau katakan hati-hati dengan hyper grace hari-hari ini. Mereka berkata bahwa kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, silakan berbuat dosa. Yang penting engkau tetap datang beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Berbuat dosa lagi, sebab kasih karunia Allah katanya besar sekali. Memang saya mau katakan menurut Alkitab, kasih Allah luar biasa. Tetapi kasih Allah jangan dihadapi dengan ketegaran hati, lalu kita mulai mengatakan bahwa saya walaupun berbuat dosa, yang penting saya tetap setia mengikuti ibadah dan mengikuti Yesus, saya pasti masuk surga. Dosa tidak dapat berkompromi dengan Allah. Pemazmur dia berkata, ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran menurut rahmatmu yang besar. Perhatikan baik-baik. Dia berkata dalam ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayatnya yang ke-8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu Daud belum ada Yesus dilahirkan di atas muka bumi. Yesus sudah ada bersama dengan Allah, sebab dia Allah, dia kekal. Tetapi Yesus belum dihadirkan sebagai manusia yang menjalankan misi penebusan bagi manusia. Tapi heran sekali, Daud dia sudah memandang bahwa ada penghapusan dosa yang bukan dilakukan oleh manusia tetapi hanya dilakukan oleh Allah. Dan dia berkata, hapuskanlah, jadi jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dan yang saudara perhatikan ayat 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasih karunia Allah, cinta Allah yang begitu besar bagi kita manusia, justru melimpah kepada kita kalau kita datang dengan kerendahan, dengan satu sikap. Saya sudah berdosa dan saya harus bertobat dari dosa-dosa saya. Dan saya harus menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Satu hal juga yang indah sekali tentang Daud. Kalau kita perhatikan Daud, saya masuk dalam Kisah Rasul. Coba kita lihat dalam kitab Kisah Rasul. Kitab Kisah Rasul dia berkata begini. Ini disampaikan oleh Petrus.
Dia berkata begini. Ayat 22 mulai saya baca, "Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia," perhatikan baik-baik, "yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut." Ayat 25. "Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram." Ibu bapak saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan ini kita lihat bahwa Daud jauh sebelum Yesus dilahirkan dalam wujud manusia, dia telah mengenal Yesus dan pandangannya hanya tertuju kepada Yesus. Dia memandang Yesus sepanjang umur hidupnya, dia sudah mengenal Yesus yang walaupun pada waktu itu belum diwujudkan dalam tubuh manusia, belum dilahirkan melalui perawan Maryam. Tetapi dia sudah mengenal Yesus yang menjadi penebusnya. Dan inilah yang harus kita sadari, bahwa Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang besar rahmatnya, telah melimpahkan kasih sayang yang begitu besar kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ada amin? Dia berkorban, dia mati buat saudara dan saya. Cintanya begitu besar dengan tujuan supaya kita tidak lagi dalam penghukuman, tidak lagi di bawah kutuk, tetapi kita ada di bawah kasih karunia Allah. Dan inilah sebabnya saudara, timbul pertanyaan bagi kita. Sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, pemazmur, coba kita baca pemazmur, dia berkata begini. Mazmur 116 yang sangat terkenal itu. Mazmur 116. Dia berkata begini. Ayat 12 yang sangat terkenal, perhatikan baik-baik. "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku?" Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Di dalamnya ada kebaikan, sebab Allah sangat mengasihi orang berdosa yang tadinya sudah tidak ada harapan, tapi mendapatkan pengharapan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Rahasianya atau jawabannya ayat 1 dalam Mazmur 116, dia berkata, "Aku mengasihi Tuhan." Aku mengasihi Tuhan. Tidak ada hal yang menggetarkan seseorang melampaui ungkapan I love you. Tidak ada hadiah yang paling indah bagi seorang istri atau bagi suami kalau mendengar, lebih daripada mendengarkan suara dari suami atau istri yang berkata, "Ma, saya cinta kamu. Pa, saya cinta kamu." Pemazmur di sini dia berkata, dengan cara apa aku bisa membalas kebaikan dari Tuhan? Ayat 1 jawabannya, aku mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Seberapa kita yang ada pada malam ini, kita ada perjamuan suci. Biarlah kita berkata, aku mengasihi Tuhan.
Amin. Amin. Ungkapan sederhana, aku mengasihi Tuhan. Boleh pegang tangan suami atau istrimu, katakan, aku mengasihi Tuhan. Kalau ini sudah ada, saya yakin kehidupanmu, rumah tanggamu akan mengalami kasih Allah yang luar biasa, cintanya, kasihnya. Saudara perhatikan, saya ingin membawa kita kepada mengasihi Tuhan harus ada pembuktian. Mari kita buka firman Allah. Ayat ini sudah sering dibacakan, tetapi indah sekali kalau kita perhatikan dan kita coba simak ini. Dalam 1 Korintus 15, ayat ini sangat terkenal dan saya paling suka memang ayat ini. Dia berkata begini, ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Kalau tadi engkau berpegangan dengan suami atau istri dan berkata, aku mengasihi Tuhan, kita harus tanya seperti pemazmur, apakah yang dapat kuperbuat untuk membalas segala kasih Tuhan? Paulus dia berkata, aku sudah menerima kasih karunia Allah dan aku dipanggil menjadi pelayan Allah. Aku yang tadinya manusia berdosa jahat, dia katakan dalam ayat 9, tapi sekarang aku telah menerima kasih karunia. Dia berkata, aku harus bekerja lebih keras. Sekarang timbul pertanyaan, sebagai gereja Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dengan keras pada hari-hari ini? Saya senang dengan penampilan anak-anak sekolah minggu. Sederhana sekali, tapi menggugah hati kita terlebih pada zaman sekarang ini. Adakah kita berfungsi sebagai gereja yang mengasihi Tuhan melalui kesaksian ini? Dia berkata, aku hanya mengasihi Tuhan, aku menjadi garam dan terang dari Tuhan. Saya ingin membaca beberapa ayat yang menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk berkata, saya tidak sebagai seorang hamba Tuhan, saya bukan gembala sidang, saya bukan pendeta, saya bukan tamatan sekolah Alkitab, saya hanya jemaat biasa. Aku hanya menikmati kasih karunia Allah dan aku diam saja, yang penting saya ada dalam keselamatan. Ini kekeliruan besar, saudara. Coba saya membaca firman Allah begini dalam Lukas pasal 24. Dalam Lukas pasal 24 ayat firman Allah berkata begini. Yang terakhir, ayat-ayat terakhir dia berkata begini. Ayat 44 mulai, Yesus atau ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Alkitab berkata dalam ayat 48, kamu adalah saksi
dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tugas kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih Allah, yang sudah dibebaskan dari kebinasaan, yang berkata bahwa saya mengasihi Tuhan. Tugas kita oleh anak-anak dikatakan menjadi terang dan garam. Tetapi kalau saudara baca di dalam ayat ini, apa yang kita baca tadi, Alkitab berkata bahwa waktu Yesus naik ke sorga, atau waktu Yesus berbicara pada ayat ini, dia berbicara kepada kurang lebih 500 orang, bukan hanya kepada rasul. 500 orang yang percaya, mulai dari rasul-rasul maupun kepada orang percaya. Dan yang menarik buat saya di sini adalah Yesus berkata tentang apa yang harus menjadi inti dari pemberitaan yang harus disampaikan oleh gereja. Tetapi ayat 48 dia berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi dari apa yang Yesus katakan tentang bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang dia dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kematian Yesus untuk menebus dosa manusia harus diberitakan kepada sekalian bangsa. Timbul pertanyaan, kalau tadi kita berkata aku mengasihi Tuhan, di sini Yesus bilang apa? Kamu adalah saksi dari semua hal ini. Hal di atas, hal tentang Yesus, hal tentang penderitaan Yesus, hal tentang kematian Yesus. Kamu adalah saksi. Saya katakan tadi, di dalam gereja kita ini memiliki 3 fungsi. Gereja sebagai koinonia, persekutuan. Gereja sebagai marturia, saksi. Gereja sebagai diakonia, pelayan kasih. Kita tidak bisa hanya berkata saya hanya menjadi gereja yang suka bersekutu, suka menyanyi, suka berbakti. Itu tidak salah, itu benar. Atau kita tidak boleh hanya berkata saya adalah gereja yang marturia, bersaksi. Benar. Tetapi juga kita tidak boleh hanya berkata saya adalah gereja yang diakonia, pelayan kasih. Tiga-tiganya ini harus dikerjakan atau diwujud nyatakan oleh gereja, sehingga dunia melihat bahwa kita adalah saksi yang sungguh-sungguh sempurna di hadapan Allah tentang Kristus. Dan salah satu yang ditekankan oleh Yesus di sini adalah kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi di sini bukan hanya saksi waktu di pengadilan. Tapi saksi saya lihat di sini mengandung pengertian sama dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi, menjadi terang dan garam yang dapat dilihat. Seperti benda yang ada di showroom dilihat oleh orang. Kaca dilihat bagus, kalau itu mobil kelihatan bagus. Kita dapat dilihat. Sering saya katakan bahwa gereja adalah arena atau panggung mendemonstrasikan kasih karunia Allah. Tapi gereja juga kadangkala saya bilang panggung terbuka untuk dilihat oleh semua orang, untuk menjadi saksi bagi semua orang. Yesus berkata, kamu adalah saksi. Saudara, tadi saya berbicara di meja makan. Salah satu yang menjadi menyentuh hati adalah salah satu daerah yang tadinya disebut-sebut sebagai mayoritas Kristiani, sekarang sudah tidak lagi mayoritas Kristiani. Mengapa? Sebab tidak dapat memberikan kesaksian hidup. Daerah itu hidup dalam kemabukan, daerah itu hidup dalam okultisme,
hidup dalam keduniawian. Dan akhirnya datanglah saudara-saudara sepupu kita yang akhirnya mengajak mereka dengan semua fasilitas biaya disekolahkan masuk dalam teologi mereka. Dan saya kaget waktu pergi terakhir. Padahal waktu saya pergi ke sana kurang lebih 6-7 tahun lalu. Belum ada tempat ibadah ya ada beberapa lah dari saudara sepupu kita. Tapi sekarang benar memang sudah 55%. Di mana sebetulnya kesalahan kita? Kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah, cinta Allah yang begitu besar, adakah kita sudah memancarkan kesaksian tentang cinta Allah yang besar ini? Kamu adalah saksi. Hari-hari ini saya sedang gencar berbicara, berkhotbah, dan selalu saya berbicara tentang saksi, gereja sebagai saksi. Dan saya bersyukur hampir tiap minggu ada jiwa baru, ada jiwa baru, ada jiwa baru. Kita sekarang ini saya mau katakan seringkali kelihatan ada yang pasif. Pasif dalam artian rajin berbakti, rajin menyembah Tuhan, rajin menikmati kemurahan Tuhan. Bahkan kalau bersaksi di internal dalam gereja kita berkata, saya baru mengalami mujizat. Tapi bicara tentang saksi ini, di dalam ayat ini, kita dituntut untuk menjadi saksi, berani beritakan tentang apa yang Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Sekarang tadi saudara bilang, aku mengasihi Tuhan. Coba pegang tangan suami dan istrimu. Katakan, aku jadi saksi Tuhan. Coba, ada alasan memang, ada alasan. Oh tidak boleh. Saya sampai sekarang tiap pagi walaupun pernah dilarang oleh Polda untuk jalan pagi, saya tetap jalan pagi. Pernah karena ada ancaman, Polda bilang, Pak Pendeta tolong jalan pagi dihentikan. Tapi di jalan pagi itu saya ketemu orang, saya menyapa orang. Lalu kalau sudah nyapa orang, dia tanya, engkau kerja apa? Wah, waktu dia tanya engkau kerja apa, memang kelihatan mau cetung betul. Dia pikir pengusaha. Saya bilang, oh pekerjaan saya adalah memberitakan kabar Injil. Apa itu Injil? Dia tanya apa itu Injil, disitulah saya mulai terangkan. Injil adalah berita damai tentang Yesus Kristus yang adalah Allah yang sangat mengasihi umat manusia termasuk Bapa. Kadangkala kita ada alasan, tidak boleh. Kemana saja saudara pergi kalau saudara memiliki hati yang rindu, memiliki satu komitmen, satu tekad, Tuhan saya mau jadi saksi. Saya mau katakan kepada saudara, Allah akan mengerjakan sesuatu sehingga akhirnya saudara bisa berbicara tentang Yesus kepada seseorang. Amin. Hari-hari ini terus terang saja kita menjelang kedatangan Tuhan. Tadi kita bicara tentang kedatangan Tuhan di meja makan. Waktu kita sekarang. Mana lagi sekarang ini lagi heboh dengan golongan gereja sudah terima itu LGBT dengan seluruh manifestasinya dan ampun bikin malu juga. NU dengan saudara-saudara kita dari Muslim menolak. Tapi gereja, satu lembaga besar. Saya bersyukur GPDI belum masuk ke sana. Masih ada Om Hani. Yang saya khawatir kalau Om Hani, soalnya enggak ada, gawat kita ini. Sekarang saja mulai aneh-aneh. Saya terus terang aja, kalau bicara ini kadang-kala sentimental sedikit. Kehilangan seorang ibu, bukan cuma ibu rohani yang baik, tapi ibu gereja. Kalau di gereja ada bapak gereja, di GPD ada ibu gereja.
almarhumah Ibu Leni Mandei atau Maria Magdalena Mandei. Saya sangat mengalami banyak berkat, ada nilai-nilai yang saya terima dari beliau. Oleh sebab itu saya katakan saya merasa kehilangan seorang ibu yang menjadi anutan, yang kokoh dalam pengajaran, teguh dalam prinsip, yang juga mampu beradaptasi atau menerima setiap orang, tapi dengan batas-batas kebenaran firman Allah. Kita sekarang ada di zaman di mana seolah-olah tidak ada batasan lagi. Firman Allah mulai dikaburkan. Oleh sebab itu doakan supaya Om Hani tetap sehat. Gawat kita ini. Malu sekali saya ada sama saya. Salah satunya Pantai Kosta. Toko Pantai Kosta tanda tangan. Mereka hanya kutip ayat firman Allah yang berkata, Allah menciptakan mereka menurut gambar dan rupa Allah, titik. Tidak lengkap dengan kalimat berikut apa? Yaitu laki-laki dan perempuan. Saya lihat ini malu sekali, seker orang seperti gini. Oleh sebab itu saudara, saya mau katakan kepada saudara, saya agak lari sedikit. Tetapi gereja harus mampu menampilkan satu kesaksian. Baik dalam tingkah laku, baik dalam perkataan, baik dalam tutur kata, maupun dalam soal keteguhan terhadap firman Allah. Terlebih berani bersaksi tentang Yesus mulai dari pertobatan dan pengampunan dosa. Kalau bicara tentang pertobatan, lalu kita bicara tentang pertobatan, kita sendiri belum bertobat. Bagaimana orang bisa bertobat? Bagaimana kita bicara tentang pengampunan kalau kita sendiri tidak mampu memberikan pengampunan? Tidak akan ada orang yang datang bertobat kepada Tuhan. Kata saksi di sini artinya kita mampu menampilkan satu kehidupan bukan hanya dalam tutur kata, bukan hanya dengan verbal kita berbicara, pintar berbicara, tetapi mereka bisa melihat benar orang ini saksi. Karena apa? Ada Yesus dan kasih Yesus di dalam orang tersebut. Amin. Amin. Inilah yang harus kita pertahankan. Kamu adalah saksi. Saya bersyukur ada dari saudara-saudara sepupu kita yang baru-baru ini bertobat, dibaptis, termasuk orang-orang Hindu. Dan saya melihat hari-hari ini terus terang saja justru yang dipakai oleh Tuhan adalah jemaat-jemaat yang sederhana, yang hidupnya sehari-hari hanya dari pekerjaan kecil, tapi mereka berani bersaksi. Dan saya perhatikan kalau mereka bersaksi bukan cuma memenangkan jiwa, tapi Allah menyertai mereka dengan mujizat. Sehingga waktu mereka berdoa buat orang yang di mana mereka bersaksi, orang itu mengalami mujizat. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara, menjadi saksi Tuhan jangan takut. Kenapa? Sebagai ayat penutup yang saya ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Menjadi saksi, berani bersaksi, jangan takut. Mengapa? Sebab dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang sangat terkenal, dia berbunyi begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kelak kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Jangan takut bersaksi. Jadilah saksi Kristus. Seluruh hidup kita menggambarkan cintanya Allah. Seluruh hidup kita menggambarkan kasihnya Kristus yang sudah rela berkorban mati di atas kayu salib. Sehingga kita berani berbicara tentang pertobatan. Karena apa? Kita sudah mengalami bertobat. Kita berani berbicara tentang pengampunan dari Yesus karena kita sendiri bukan cuma mengalami diampuni, tapi juga kita mampu mengampuni orang lain. Di dalam kasih Allah, di dalam kasih Kristus, ada sukacita yang besar. Amin. Anak-anak kecil tadi saya bangga sebab
saya pernah harus cemburu dengan seorang anak kecil dan dia sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Masih kelas 6 SD, wanita kecil. Tapi dia bersaksi. Lalu setelah dia bersaksi tentang Yesus kepada seorang kolonel, masih dari seberang, dia telepon kepada saya. Kaget saya, loh ini anak kecil ini kok telepon? Saya di Tabanan, mereka di Denpasar. Dia tanya, opa, saya baru bersaksi dengan seorang bapak. Lalu habis saya bersaksi, dia minta saya doakan anaknya yang sakit. Apa opa bisa datang? Wah, saya bilang, kamu ada di mana sekarang? Di rumahnya. Saya bilang, sekarang kamu tumpangkan tangan, berdoa buat dia. Opa, saya tidak berani. Saya bilang, kalau kamu tidak berani tumpang tangan, doakan saja. Ajak mereka berdoa. Heran. Besoknya saya dengar berita, anak itu sembuh. Amin. 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 Anak dari kolonel tersebut sembuh. Dan sekarang anak yang tadinya masih kecil berani bersaksi sudah jadi hamba Tuhan. Saudara, kita adalah saksi yang harus dilihat oleh orang. Cintanya, kasihnya ada pada kita. Orang yang memiliki kasih Kristus pasti juga cinta bersaksi kepada orang lain dan cinta kepada orang lain. Seringkali dalam doa saya berkata begini, Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau mengasihi firman-Mu. Dan saya mengasihi bersaksi dan saya mengasihi orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Cintanya berkobar dalam diri kita. Kasihnya berkobar dalam diri kita. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa engkau adalah orang yang dipakai oleh Tuhan pada hari-hari ini. Bukan tunggu engkau masuk sekolah Alkitab. Amin. 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 Coba angkat tangan. Kalau bersaksi, jangan langsung ketemu, masuk neraka kamu. Mate. Ceritalah tentang Yesus. Amin. Amin, saudara-saudara. Di kantor, di teman kerjamu. Oh, kasih itu berkobar-kobar dan saudara bersaksi. Saya mau tutup dengan perjamuan suci ini yang berkata dalam Korintus pasal 11. Perjamuan suci kita terima, tapi kita harus sadar dalam perjamuan suci itu sekaligus menyadarkan kita bahwa kita ada tugas. Coba 1 Korintus 11 kita baca. Mari kita berdiri. Saya harap kita baca ini. Saya tergerak membawakan ini sebab saya rindu melihat terjadinya kegerakan hari-hari ini, di mana roh Allah bekerja di dalam kehidupan setiap pribadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami cinta Allah yang berkobar dalam hatinya dan dia berani bersaksi berdasarkan cinta kepada Tuhan. Mari saya baca bunyi ayatnya yang 23 sampai dengan ayat 25. Tapi sama-sama kita baca ayat 26. Ya, nanti ini akan dibacakan dalam perjamuan suci. Tapi coba kita baca saja ayat 26. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab dan minum cawan ini apa? Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Katakan amin. Jadi ternyata bahwa setiap kali saudara makan roti perjamuan suci dan minum anggur perjamuan suci yang berbicara tentang darah tubuh Kristus, sadarlah bahwa engkau harus masuk dalam persekutuan menjadi saksi dari Tuhan. Mungkin saudara bilang berat, tapi saya mau katakan sebetulnya indah. Mengapa? Ada Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan engkau akan melihat mujizat, tanda-tanda heran akan menyertai saudara. Saya mau tambah lagi, jangan dulu duduk saudara. Jangan dulu duduk. Wahyu. Saya jarang datang om jadi. Wahyu. Saya merasa bersalah kalau tidak sampaikan ini. Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 11.
berbunyi demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh darah anak domba dan katakan amin. Tidak menyayangkan nyawa mereka, kasihnya, cintanya berkobar dalam hati. Sehingga cinta dan kasih yang berkobar itu mengalir untuk melihat orang lain perlu diselamatkan. Saudara tidak akan berhenti bersaksi, bersaksi. Kalau bersaksi di mimbar itu biasa. Tapi bersaksi kepada orang lain tentang cintanya Tuhan, tentang kasihnya, itu luar biasa. Engkau menjadi pemenang, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan si antikris ini, si naga yang besar ini. Dikalahkan oleh kesaksian dari setiap orang percaya dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan saya mau jadi saksi. Saya mau jadi pemenang jiwa. Tuhan tolong kami agar dengan kasih dan rahmat-Mu kami boleh menjadi saksi yang berkobar oleh cinta-Mu untuk melihat orang lain diselamatkan. Kuasa Roh Kudus turunlah atas kami. Penuhi dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dengan keberanian oleh kuasa Roh Kudus berani bercerita tentang Yesus, tentang pertobatan dan pengampunan, dan tentang kasih dari Tuhan. Mujizat menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.